Menteri Purbaya masuk dengan langkah pasti, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan waspada. Ia tahu, sidang kali ini bukan sidang biasa. Ada agenda tersembunyi yang disiapkan oleh lawan-lawan politiknya. Ketua DPR, Puan Maharani, memimpin jalannya sidang dengan nada resmi namun dingin. Sidang hari ini membahas dugaan penyimpangan dana proyek nasional yang dipimpin oleh Menteri Purbaya, ucapnya sambil mengetuk palu. Sekilas, tatapan Puan menatap ke arah Purbaya, bukan tatapan lembut, melainkan tatapan yang menyiratkan pesan, kau akan kami jatuhkan hari ini. Beberapa anggota DPR dari kubu tertentu langsung mengangkat tangan, menyerang dengan pertanyaan beruntun. Saudara Menteri, kami punya data bahwa anggaran tahap kedua proyek itu tidak jelas penggunaannya. Benarkah ada aliran dana ke pihak ketiga yang dekat dengan kementerian Anda? Suara-suara itu bersahut-sahutan, seperti hujan batu yang menghantam dinding logika. Namun Purbaya tetap diam, menatap mereka satu persatu. Ia tidak panik, ia tahu permainan ini sudah disiapkan sejak lama, bahkan mungkin dikomandoi dari balik layar oleh sosok yang sangat berpengaruh. Desas-desus yang beredar di lingkaran istana menyebut, Megawati, sang tokoh besar yang disebut ibu politik bangsa, turut memantau langsung gerakan ini. Ia disebut kecewa dengan Purbaya karena beberapa kali menolak campur tangan dalam kebijakan strategis kementeriannya. Ketika semua tuduhan selesai dilontarkan, Puan menatap Purbaya. Silakan menjawab semua pertanyaan, Pak Menteri, katanya sambil tersenyum tipis. Purbaya menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah kamera yang menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Lalu ia berdiri. Sebelum saya menjawab, katanya dengan nada datar, saya ingin memastikan bahwa yang kita bahas hari ini bukan soal isu politik murahan, tapi soal kebenaran. Ruangan mendadak sunyi, hanya terdengar suara kipas pendingin ruangan yang berdengung halus. Saya sudah mempelajari semua tuduhan yang diarahkan kepada saya. Dan izinkan saya katakan di sini, semua tuduhan itu dibuat oleh mereka yang justru takut kebenaran terungkap. Beberapa anggota DPR mulai gelisah. Puan mengetuk palu pelan, Pak Menteri, mohon tidak menyudutkan pihak manapun. Namun Purbaya tak berhenti. Ia menatap lurus ke arah barisan depan, di mana beberapa anggota DPR senior duduk. Saya tahu siapa yang bermain di balik proyek ini. Saya tahu siapa yang mengalihkan anggaran untuk kepentingan pribadi, bahkan sebelum dana itu sampai ke kementerian saya. Wajah-wajah di depan mulai berubah. Ada yang menunduk, ada yang memalingkan pandangan. Wartawan di balkon atas mulai saling berbisik, beberapa langsung menulis di layar ponsel, Purbaya balas menyerang DPR. Ruang sidang yang semula penuh dengan tuduhan kini berbalik menjadi medan pertempuran yang tidak terduga. Purbaya melangkah ke meja presentasi di depan layar proyektor. Ia menekan satu tombol di remote, dan seketika layar besar di ruang sidang menampilkan grafik, tabel, dan bukti transfer mencurigakan yang tidak pernah disangka akan keluar hari itu. Ini bukan data rahasia, ini fakta, dan saya akan buka semuanya di sini, sekarang juga. Sorakan dan bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa anggota DPR berusaha memotong, tapi mikrofon mereka mati. Puan sendiri terlihat ragu menekan tombol pengatur suara. Sementara Purbaya melanjutkan dengan suara tegas. Rakyat sudah bosan dengan drama politik yang menutupi korupsi berjamaah. Kalau hari ini kalian mau menyerang saya, maka kalian juga harus siap mendengar nama-nama kalian sendiri disebut di hadapan publik. Ruangan mendidih. Puan menatapnya dengan wajah datar tapi jari-jarinya mengetuk meja cepat, tanda ia sedang menahan emosi. Di balkon atas, seorang ajudan senior yang dikenal dekat dengan Megawati menunduk sambil berbisik lewat ponsel, Ibu, ini sudah di luar kendali. Purbaya buka semua data. Di tempat lain, jauh dari gedung DPR, Megawati yang sedang menyimak siaran langsung di ruang kerjanya terdiam lama. Wajahnya yang biasanya tegas tampak berubah. Ia tahu, langkah Purbaya hari ini bukan sekadar pembelaan, melainkan pernyataan perang. Perang terhadap sistem yang selama ini ia jaga dan bangun dengan susah payah. Sementara itu, di ruang sidang, Purbaya menatap layar besar di belakangnya, data demi data terus ia tampilkan tanpa ragu. Setiap kali satu bukti muncul, satu nama politisi bergidik. Dan di antara suara wartawan yang mulai menyalakan kamera, terdengar bisikan kecil dari salah satu kursi DPR. Ini, gila, kalau dia teruskan, banyak yang akan tumbang. Namun Purbaya sudah tak peduli. Ia menatap lurus ke arah Puan, dan berkata tegas.
Kalau kita bicara soal tanggung jawab kepada rakyat, maka inilah saatnya kita berhenti berpura-pura bersih. Palu sidang diketuk keras. Puan menunduk, sementara ruangan dipenuhi suara gaduh. Tapi dalam hati semua orang tahu, sesuatu yang besar baru saja dimulai. Dan perang politik terbesar dalam sejarah pemerintahan modern Indonesia, telah resmi dibuka. Keesokan harinya, seluruh negeri gempar. Berita tentang Purbaya menyerang balik DPR, menghiasi seluruh media nasional. Dari televisi hingga platform daring, semua headline hanya menulis satu nama, Purbaya. Potongan video saat ia berkata, "Saya tahu siapa yang bermain di balik proyek ini," viral di mana-mana. Wajahnya yang tenang tapi tegas menjadi simbol baru keberanian, namun bagi banyak orang di parlemen, itu adalah alarm bahaya. Di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan berkas, Purbaya duduk sendirian sambil menatap layar laptop. Ia tahu bahwa langkah kemarin telah mengguncang pondasi politik. Tapi bagi dia, kebenaran memang harus dibayar mahal. Teleponnya berdering tanpa henti, wartawan, kolega, bahkan teman lama yang kini menjauh karena takut terseret. Tapi ada satu panggilan yang membuatnya berhenti sejenak, nomor tak dikenal, tapi dengan kode internal pemerintah. "Pak Menteri," suara di seberang agak berbisik. "Saya dari Sekretariat DPR, hati-hati, Pak. Ada perintah dari atas. Mereka mau bentuk tim khusus untuk meneliti kembali proyek Bapak." Nada kalimat itu terdengar jelas, ini bukan sekadar audit. Ini ancaman politik terselubung. Purbaya hanya menjawab singkat, "Terima kasih. Saya sudah siap." Lalu ia menutup telepon dan menatap map coklat di mejanya, berisi salinan laporan lama yang ia temukan beberapa bulan lalu. Dokumen itu adalah kunci. Isinya bukan sekadar bukti proyek fiktif, tapi daftar nama-nama penting di DPR yang pernah mengalihkan dana untuk proyek bayangan sejak 5 tahun lalu. Dan yang paling mengejutkan, salah satu tanda tangan di dokumen itu adalah milik seorang pejabat tinggi yang dikenal dekat dengan keluarga besar politik tanah air. Di gedung DPR, suasana lebih panas dari biasanya. Sejumlah anggota dewan berkumpul di ruangan tertutup lantai 3, membahas langkah balasan. "Kalau dia terus buka data itu, kita semua tamat," desis salah satu anggota senior. "Tenang," jawab yang lain, "kita bisa kendalikan narasi. Suruh media angkat isu gratifikasi dan skandal pribadi. Biarkan publik ragu." Namun sebelum rencana itu dijalankan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Puan masuk, langkahnya mantap, wajahnya serius. Semua langsung berdiri. "Cukup, kita tidak akan melawan dengan gosip murahan," katanya pelan namun dingin. "Tapi kita akan buat dia kelelahan sendiri." Ia duduk, membuka map merah yang dibawanya. Di dalamnya terdapat laporan internal tentang aktivitas Purbaya, jadwal rapat, pertemuan, bahkan jejak komunikasi. Kalau dia pikir bisa bermain sendirian, kita tunjukkan bahwa sistem ini lebih besar dari satu orang. Sementara itu, di luar sana, Purbaya justru menyiapkan langkah tak terduga. Ia mengundang beberapa jurnalis independen ke kantornya malam itu. Di meja ruang tamu kementerian, ia menyajikan data demi data dengan ekspresi tenang. "Saya ingin kalian tahu kebenaran sebenarnya," katanya. "Selama bertahun-tahun, proyek-proyek strategis negara dipakai untuk memperkaya segelintir orang. Bahkan sebelum saya jadi menteri, sistem itu sudah berjalan." Salah satu jurnalis bertanya pelan, "Apakah Anda punya bukti kuat, Pak?" Purbaya tersenyum kecil. "Bukan hanya bukti, saya punya nama, rekening, dan rekaman rapat." Malam itu, mereka merekam wawancara eksklusif tanpa sensor, yang nantinya menjadi ledakan kedua setelah sidang DPR. Namun di sisi lain kota, di rumah besar yang sepi di kawasan elit Menteng, Megawati tengah duduk di depan televisi menonton berita itu dengan ekspresi dingin. Asap rokok pelan naik di udara, matanya tajam menatap layar. "Anak ini keras kepala," gumamnya lirih. Seorang pembantu mendekat dengan hati-hati, "Ibu, mau saya matikan televisinya?" Megawati menggeleng pelan, "Tidak, biarkan, aku mau lihat sejauh mana dia berani." Di belakangnya, beberapa tokoh senior partai duduk dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka berani bersuara, "Kalau dia terus menyerang, ini bisa menggoyang struktur partai. Bahkan bisa merusak nama besar keluarga, Bu." Megawati menatapnya dalam, lalu berkata tenang tapi tajam, "Kalau dia benar-benar mengungkap semuanya, maka kita pastikan dia tidak akan punya panggung lagi." Purbaya tahu ancaman itu akan datang. Tapi di pikirannya hanya satu hal,
Jika sistem ini tidak diubah sekarang, maka selamanya negeri ini akan dikuasai oleh bayangan-bayangan masa lalu. Ia berdiri di depan jendela kantornya, menatap ke arah gedung DPR di kejauhan. Lampu-lampu kota Jakarta berkilau, tapi di matanya tampak seperti bara yang siap menyala. Baiklah, gumamnya pelan. Kalau mereka ingin perang data, aku akan buka semuanya. Tangan kirinya menekan tombol kirim pada laptop, mengunggah sebagian besar data korupsi lama ke server luar negeri. 1 jam kemudian, berita baru muncul di dunia maya. Terbongkar, skandal lama DPR mencuat lagi, ada dugaan nama besar ikut bermain. Di gedung DPR, wajah-wajah pucat mulai bermunculan. Di ruang kerja Megawati, dan kali ini, untuk pertama kalinya, ia menatap tajam ke arah layar, lalu berbisik pelan. Purbaya, kau benar-benar ingin menantang sejarah. Di luar gedung DPR, puluhan kamera media masih berjaga. Suasana seakan belum reda sejak video sidang Purbaya kemarin menjadi viral. Tapi di balik sorotan lampu-lampu itu, ada gerakan lain yang tak terlihat publik, gerakan senyap dari para tokoh yang merasa terancam. Di lantai paling atas sebuah rumah besar di kawasan Toko Umar, lampu ruang kerja menyala redup. Megawati duduk di kursi rotannya yang khas, memandangi layar televisi yang menampilkan wajah Purbaya dalam berita breaking news. Dia tidak takut, gumamnya pelan. Sama sekali tidak takut. Di hadapannya, beberapa tokoh senior partai duduk menunduk, tak berani menatap langsung. Bu, kalau langkah dia dibiarkan, partai bisa terbelah. Publik mulai berpihak padanya, kata salah satu dari mereka, mencoba menenangkan diri. Megawati menatap tajam, partai ini sudah melewati badai yang lebih besar. Tapi kalau anak itu tidak berhenti, dia akan kita buat tidak punya arah. Nada suaranya pelan, tapi dinginnya membuat udara ruangan ikut membeku. Puan masuk tak lama kemudian, wajahnya terlihat lelah. Ia baru saja pulang dari rapat darurat di Senayan. Bu, situasi di DPR makin susah dikontrol. Banyak anggota mulai takut disebut. Sebagian bahkan minta perlindungan hukum, katanya sambil melepas masker. Megawati menatap putrinya dalam diam, lalu berkata dengan nada datar. Jangan biarkan rasa takut merusak disiplin partai. Ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang kendali. Puan terdiam. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar peringatan, tapi perintah. Namun di dalam hatinya, Puan justru dilanda dilema. Ia tahu Purbaya bukan orang sembarangan. Dulu, mereka sempat bekerja sama dalam kabinet. Purbaya dikenal lurus, keras kepala, dan sangat tidak bisa diatur. Tapi justru karena itu, ia kini jadi ancaman terbesar bagi kekuasaan lama. Sementara itu, di sisi lain Jakarta, suasana di Kementerian Purbaya tidak kalah tegang. Sejak data skandal DPR tersebar ke media, kantor kementerian dijaga ketat. Beberapa staf bahkan menerima ancaman anonim lewat pesan singkat. Namun Purbaya terlihat tenang. Ia memeriksa berkas-berkas di mejanya sambil berbicara dengan ajudannya, Dimas. Mereka mulai panik, Pak, kata Dimas. Tim intel partai mulai bergerak. Beberapa media besar diserang untuk menurunkan berita Bapak. Purbaya mengangguk pelan. Saya sudah perkirakan itu. Tapi sekarang kita tidak bisa mundur. Ini bukan perang citra, ini perang integritas. Ia menatap layar monitornya, di sana tampak grafik opini publik yang terus naik, menunjukkan dukungan rakyat yang membelanya. Tugas kita sekarang cuma satu, lanjutnya, pastikan kebenaran tidak bisa ditarik kembali. Malam semakin larut. Di gedung DPR, beberapa anggota yang panik mengadakan pertemuan rahasia di ruangan tertutup tanpa catatan resmi. Purbaya gila. Kalau dia terus buka dokumen itu, banyak nama besar yang kena. Kita harus hentikan dia, kata salah satu anggota dengan nada nyaris berteriak. Yang lain menimpali, tapi bagaimana caranya? Rakyat sudah percaya padanya. Kalau kita serang langsung, bisa-bisa kita malah dicap bersalah. Suasana memanas, sampai salah satu dari mereka berkata pelan. Masih ada satu orang yang bisa menghentikannya. Ibu Megawati. Nama itu langsung membuat ruangan hening. Mereka tahu, ketika Megawati bergerak, maka itu bukan sekadar manuver politik, tapi perintah yang bisa mengubah peta kekuasaan. Di rumah Megawati, malam kian pekat. Hujan mulai turun. Ia mematikan televisi dan menatap Puan. Besok, aku mau kamu rapatkan semua.